Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janati Suci Lestari dari kelas 1A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan terkait siklus menstruasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan dari siklus menstruasi, yuk kita pahami sedikit dulu pengertian dari menstruasi. Jadi, menstruasi itu adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan perdarahan berulang. Nah, setiap bulan dinding endometrium kita itu mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium itu terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, ketika kita menstruasi, darah yang keluar itu berkisar antara 10 hingga 80 ml dengan kisaran rata-rata antara 35 ml per hari. Nah, setelah kita tahu tentang pengertiannya, yuk kita lanjut ke pembahasan siklusnya. Nah, teman-teman, selanjutnya yuk kita lanjut ke pembahasan dari siklus menstruasi. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi ketika hormon-hormon ovarium, yaitu estrogen dan progesteron, turun ke kadar terendah. Jadi, estrogen kan berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Nah, jika kadarnya turun, otomatis dinding rahim itu akan mengalami peluruhan sehingga terjadilah menstruasi. Nah, menstruasi ini terjadi sekitar 1 sampai 5 hari di sini. Selanjutnya, setelah fase menstruasi, masuklah kita ke fase proliferasi atau biasa disebut dengan fase folikular. Kenapa disebut sebagai fase folikular? Karena di dalam fase ini itu terjadi peningkatan FSH, yaitu Follicle Stimulating Hormone. Nah, tugas dari FSH adalah menstimulasi pematangan folikel. Nah, folikel itu apa? Folikel adalah calon ovum. Jadi tiap bulannya ada satu folikel terpilih yang berkembang dan nantinya akan melepaskan ovum dari salah satu ovarium kita. Nah, FSH itu diproduksi oleh pituitari anterior atau hipofisis anterior di sini. Jadi si pituitari anterior ini memproduksi FSH. Kemudian FSH ini menuju ke ovarium dan merangsang pematangan dari folikel. Nih. Folikel yang makin matang itu akan memicu untuk memproduksi estrogen. Nah, estrogen inilah yang berfungsi untuk menebalkan kembali dinding rahim setelah menstruasi. Estrogen yang makin meningkat, kita lihat di grafik nih. Ketika estrogennya ini meningkat, otomatis ia akan memicu pituitari anterior lagi untuk memproduksi hormon berikutnya, yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Lalu apa yang terjadi oleh LH ini? LH itu akan memicu terjadinya ovulasi. Nih. Sebentar. Nah, kita lihat di grafik. Ketika LH ini meningkat, dia akan memicu terjadinya ovulasi, yaitu folikel yang melepaskan ovum. Nah, disebut juga sebagai fase ovulasi. Kita lihat gambarnya. Sebentar kita zoom. Nah, ini adalah folikel yang melepaskan ovum. Ini ovumnya. Nah, folikel yang melepaskan ovum itu akan berubah menjadi korpus luteum. Meskipun disebut sebagai korps yang artinya mayat, bukan berarti ia sudah menjadi barang yang tidak berguna. Tetapi, korpus luteum itu sangat berperan penting karena ia itu memproduksi progesteron. Nah, kemudian progesteron itu akan bekerja sama nih dengan si estrogen untuk kembali melanjutkan penebalan dan pematangan dari dinding rahim. Nih, kita ini progesteron dan estrogen ini akan bekerja sama untuk melanjutkan kembali penebalan dan pematangan dinding rahim.
jaga-jaga kalau terjadi pembuahan oleh sperma. Selanjutnya, setelah fase ovulasi itu ada fase luteal. Nih, luteal, yaitu terjadi sekitar 14 hari ke atas. Dalam fase ini, itu tubuh ada pada masa yang paling subur dan siap untuk terjadi pembuahan. Menariknya di sini, hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan, yang diproduksi oleh ovarium itu akan kembali memberikan umpan balik negatif kepada si pituitari anterior. Agar apa? Agar si estrogen dan progesteronnya ini dapat menahan produksi FSH supaya tidak ada folikel yang matang. Kan tubuh kita itu dalam fase masa menunggu. Apakah ovum yang dilepaskan oleh folikel itu akan dibuahi atau tidak? Nah, jika tidak terjadi pembuahan, si korpus luteum itu akan mengalami degenerasi. Ia akan berhenti nih memproduksi progesteron. Nah, ketika si korpus luteumnya ini berhenti bekerja, otomatis hormon progesteron dan estrogen itu akan ikut turun. Penurunan inilah teman-teman yang nantinya akan memicu kembali peluruhan dinding rahim sehingga terjadilah menstruasi berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait siklus menstruasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.